Di Jawa Timur, orang Kristen dia tinggal sendiri. Saya pernah dengar kisah nyata ini. Setiap dia bangun pagi minta maaf. Di rumah kaca pintunya tuh kotoran manusia semua orang lempar. Kotoran manusia di pintu jendela. Tapi dia ambil kain, dia selalu lap itu kotoran-kotoran di pintu sambil menyembah. Hamba memuji kebesaran-Mu. 2 tahun kemudian, beberapa orang datang berlutut di rumahnya menangis setengah mati dan berkata, kami yang lempar kotoran itu. Orang itu dilayani oleh dia, bertobat, dibaptis, masuk Kristen. Kapan kita jadi berkat? Bukan saat luar biasa saja, saat dalam penderitaan kita tetap bertahan. Itu keren. Sebuah kesungguhan ibadah. Amin. Tuhan berjanji dalam Maliaki bahwa Dia akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepadanya dan orang yang tidak beribadah kepadanya, atau orang yang beribadah sungguh-sungguh dan orang yang beribadah tidak sungguh-sungguh. Harapan saya di usia 31 tahun GSJ Ebenezer Batam, kita semakin dewasa. Semakin dewasa tak bisa dipisahkan bahwa kita semakin sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Amin. Dan kita berharap kita menyelesaikan perlombaan iman sampai finish. Alkitab berkata perlombaan iman Kristen itu diwajibkan bagi kita semua. Tidak boleh ada orang Kristen menjadi penonton atau penilai saja. Kita semua pemain. Dan dalam sebuah perlombaan yang menentukan perlombaan itu sukses atau tidak bukan start atau pertengahan, tapi finish. Amin. Orang bisa berapi-api pada start, orang bisa berapi-api pertengahan, tapi belum tentu sampai finish. Tapi dengan perayaan ulang tahun ini, kita berharap kita semua bergerak sampai finish. Amin. Saya pribadi percaya Tuhan Yesus tidak lama lagi akan kembali. Hanya saya tidak tahu tanggal berapa. Karena Yesus berkata tentang hari dan saat itu tidak ada seorang pun tahu. Malaikat tidak tahu, cuma Bapa yang tahu. Artinya Dia akan datang di saat yang tidak diduga. Jadi kalau ada yang menduga-duga, biasanya salah. Maksudnya sudah banyak fakta sejarah. Ada yang bilang Yesus datang tahun sekian, tahun sekian. Dulu ada tahun 2003, tahun 2012, tahun 2017, tahun 2020. Yesus belum datang-datang. Sekarang sudah 2024. Ready or not, Jesus is coming back. Amen. Mau siap tidak siap, Yesus pasti kembali. Kapan? Semakin dekat. Pokoknya siap saja. Amin. Kedatangan Tuhan itu ada dua. Ada yang bersifat individu, ada yang bersifat universal. Secara universal Dia datang dan mengangkat gereja dalam rapture, pengangkatan gereja. Itu eskatologi secara umum. Tapi eskatologi secara pribadi adalah saya dan Bapak Ibu semua ini kita sedang menunggu nomor urut, nomor antrian masing-masing untuk kapan dijemput. Pokoknya Yesus berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat. Kalau tempat sudah jadi, aku kembali jemput engkau. Amin. Jadi kita yang belum dijemput ini, rumah kita belum beres di sana. Jadi teruslah kirim bahan. Kirim bahan pakai apa? Pakai ibadah. Pakai apa? Pakai kesalehan. Pakai apa? Pakai kekudusan. Pakai apa? Pakai totalitas dalam melayani Tuhan. Itu secara rohani ibarat kita menabung harta di sorga.
Amin, kekasih Allah. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, kapanpun nomor urutnya datang, terserah Tuhan. Amin. Yang muda jangan merasa lebih kuat, yang tua juga jangan merasa, ah sudah dekat ini. Kata siapa? Kematian tidak kenal tua atau muda. Saya pernah ketemu opung, sudah umur 90-an tahun, tapi masih kuat. Ya, orang tua dari ada pendukung pelayanan kami itu, namanya Bapak Manurung. Itu orang Batak, sudah komitmen mau meninggal dan dikubur di Kupang. Saya tidak tahu Bapak Sirait mau di kampung apa di Batam aja nanti. Karena itu sudah lama di Kupang. Salah satu pendukung pelayanan di GSJ Amazing Grace, orang tua saya, Bapak Tumpal Manurung. Mamanya udah tua masih kuat. Waktu itu saya ketemu, masih baca Alkitab, tidak pakai kacamata kalau tidak salah, saya ingat pada waktu itu. Tapi ada orang bayi baru lahir, umur baru 2 jam, Tuhan ambil. Yang sudah 90-an belum meninggal, yang baru 2 jam dilahirkan di planet ini, Allah memutuskan ambil kembali dia. Suka-suka Allah, tidak kenal tua, tidak kenal bayi, tidak kenal sehat, tidak kenal sakit. Ada yang sakit-sakitan cuci darah sampai belasan tahun masih belum meninggal. Ada yang jaga kesehatan luar biasa, jaga pola makan, selalu olahraga, nge-gym, meninggal di tempat gym. Lagi angkat barbel, napas putus. Iya kan banyak begitu. Oleh karena itu, suka-suka Tuhan lah, amin. Tapi selagi diberi kesempatan, berikan yang terbaik. Selagi diberi kesempatan, tema besar kita bilang, dipulihkan menjadi berkat, dipulihkan untuk menjadi garam, menjadi terang, menjadi dampak, menjadi pengaruh bagi sekeliling kita. Mulai dari keluarga masing-masing, amin. Tempat kerja, apalagi dalam pelayanan kita bersama. Nah, saudara-saudara, tadi malam saya baca Nats Galatia pasal 1 ya. Hari ini saya mau lanjutkan khotbah yang tadi malam, belum beres itu. Ya, karena baru 2 poin, ku siap 5, baru tuntas 2, iya kan? Biar 3 sampai 5-nya ku habiskan hari ini. Saya baca nats pembukanya Galatia 1, 23 dan 24. Timul dia, kau sudah berjanji mau cepat kan? Ya. Sama-sama baca 23, 24. 1, 2, 3. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. 24. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Seorang dulu tidak memuliakan Allah, seseorang dulu membenci Allah, membenci gereja, yaitu Paulus. Tetapi ketika dipulihkan oleh Allah, dia begitu berdampak. Makanya ayat 24 mengatakan, dan mereka memuliakan Allah karena aku, karena pemulihan yang aku terima. Karena apa? Perubahan yang aku alami. Karena apa? Kebangkitan spiritual yang aku alami secara pribadi. Itu memberi dampak luar biasa. Bukan hanya khotbahku, bukan hanya pengajaranku, tapi pengalaman pribadi aku diubahkan oleh Allah. Itu membawa pengaruh besar. Amin. Jago khotbah, jago menyanyi, pintar pengajaran, jago berdebat, hafal ayat dan lain sebagainya tidak cukup. Karena sesungguhnya kehidupan kita berbicara lebih kuat dari kata-kata kita. Ulang Bapak Ibu. Kehidupan kita, perilaku kita, perubahan kita berbicara lebih powerful daripada kata-kata kita. Mau fasilida khotbah bla 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 bla, tapi kalau tidak dibarengi dengan perubahan hidup, maka ini tidak punya integritas. Ini namanya babi seksi. Tahu babi seksi? Banyak bicara, sedikit aksi.
Itunya aku maksud. Nah, dia dong. Ada yang bilang, pendeta kok bilang babi? Banyak bicara, banyak bicaranya, sedikit aksinya, gitu, ya kan? NATO, no action, talk only. Nggak ngapa-ngapain, ngomong doang gede. Tuhan tidak mau kita jadi orang Kristen model begitu. Ayat ini berkata, dan mereka memuliakan Allah karena mendengar. Dulu benci Yesus, sekarang cinta Yesus. Dulu berusaha menghancurkan pelayanan para hamba Tuhan, sekarang menjadi penginjil yang militan, yang habis-habisan, yang berkorban luar biasa. Dan dia sukses. Tapi 2 poin yang tadi malam sudah saya bahas, itu dimulai dari inisiatif Allah, menjamah dia, memilih dia menurut keputusan sepihak dari Tuhan. Itu benar-benar hak prerogatif Tuhan. Allah tidak pernah memilih kita karena kita baik, tidak. Allah milih kita karena memang keputusan hatinya. Di bagian lain Rasul Paulus mengatakan dengan begini, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita kapan? Pada saat Yesus Kristus mati bagi kita, di saat kita masih berdosa. Yesus tidak bilang, Melatok, bertobat dulu baru aku mati bagi kau. Bapak Mangitar Sirait, buka dulu pengembalaan di kota Batam, baru aku mati buat kau di Golgota. Pak Daniel Simanjuntak, jadi ketua panitia dulu, baru aku mati buat kau di Golgota. David Sirait, belajar dulu sekolah supaya lanjutkan pelayanan bapakmu, baru aku mati buat kau di Golgota. No, no. Dia sudah mati bagi kita di saat kita masih kotor, masih jahat, masih terikat dosa, masih terikat judi, masih terikat tuak. Amin. Masih terikat percaya arwah-arwah, masih terikat dengan judi online. Ada bapak-bapak yang judi online di sini? Tolong angkat tangan, habis ini kita foto bersama. Tidak ada orang Jesia kalau judi online, bah. Apa kata dunia? Iya kan? Nah, soalnya judi online lagi gila sekarang, lagi menggila. Orang menjadi hamba uang dan manifestasi salah satunya main judi. Dia pikir Allah tidak sanggup pelihara dia, sehingga dia pakai cara-cara yang yang memalukan atau melawan Tuhan Allah. Allah tidak akan tinggalkan kita, Bapak Ibu. Amin. Jemaat di Batam, belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka ada di negeri kafir. Bahkan ada upaya-upaya aktif dari orang kafir untuk mengkafirkan mereka. Nama mereka yang harusnya ada hubungan dengan Allah diganti dengan nama-nama berhala di Babel. Daniel diganti, ya Misael, ya Azaria diganti semua, Hananya diganti, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu Abednego itu pelayan Dewa Nebo, ya. Mesak itu pelayan Dewi Sesak. Itu nama-nama berhala. Bahkan dipaksa menyembah patung, dilarang berdoa dan lain sebagainya. Mereka ada di negeri orang kafir. Ada upaya-upaya aktif dari orang kafir untuk mengkafirkan mereka, tapi mereka tidak menjadi kafir. Kristen yang dipulihkan untuk menjadi berkat bukanlah Kristen bunglon, tapi Kristen ikan laut. Bunglon itu nempel di kuning dia kuning, nempel di merah dia merah, nempel di hijau dia hijau, nempel di biru dia biru. Dia mencocok-cocokkan. Penyembahannya penyembahan. Dari mulut yang sama dia bermazmur, aku memujimu Tuhan, terpujilah namamu Raja segala raja, biar segala yang bernafas memujimu, dan seterusnya. Tapi dengan mulut yang sama dia gosip orang, dengan mulut yang sama dia maki suami, dengan mulut yang sama dia maki istri, dengan mulut yang sama dia tipu orang.
Tidak boleh demikian kata Alkitab. Itu bunglon. Kita harus jadi Kristen ikan laut. Ikan laut sekalipun dari laut, tapi goreng ikan atau masak ikan tetap taruh garam. Kenapa? Dia dari laut, tapi dagingnya tidak otomatis asin. Anak Tuhan yang sudah menerima anugerah. Betul, kita background gelap semua. Tapi Yesus berkata melalui Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin Bapak Ibu terkasih. Jadi yang lama gak usah lagi lah. Binatang saja kata Tuhan tidak jatuh di lubang yang sama. Masa akan kita hamba-hambanya, orang percaya yang telah dibayar oleh darah Yesus, dan kita akan tandai dengan perjamuan kudus pagi ini. Lalu kita lebih buruk dari binatang. Kita jatuh di lubang yang sama terus. Hello jemaat, di 31 tahun Ebenezer Batam, bangkit. Bangkit. Jangan main lumpur lagi. Kita Kristen ikan laut, bukan bunglon. Amin Bapak Ibu. Tuhan sudah mau datang. Dia tidak mau datang mendapati kita 5 gadis yang bodoh. Dia mau kita 5 gadis yang bijak, yang selalu ada minyak dalam pelita, selalu ada persiapan. Amin Bapak Ibu. Ini hadiah ulang tahun buat GSJ Ebenezer. Tuhan tidak mau kita begini-begini terus. Saya tidak tahu, saya tidak cek. Bapak Gembala juga tidak cerita apa-apa. Ketua panitia juga tidak cerita apa-apa. Aduh Bapak Gembala tolong singgung ini, singgung itu. Tidak usah. Roh Kudus tahu apa yang terjadi. Amin Bapak Ibu terkasih. Makanya menarik bahwa kalau kita belajar 2 poin tadi malam. Setelah dipulihkan oleh Tuhan, dia melayani dan dia berhasil. Tapi dia tetap rendah hati. Rendah hati artinya orang yang mau diatur. Orang yang tidak mau diatur itu sombong, dan disitulah terjadi banyak dosa. Dan saya harap jemaat di sini mau rendah hati, amin. Ada Kristen tertentu, dia kalau khotbah begini dia tidak mau dengar. Kalau khotbah gampang kali tersinggung, lalu main cabut aja, main pindah aja, main hengkang aja kayak kutu loncat. Tidak bisa begitu dong. Lebih baik Tuhan tegur kita pakai khotbah daripada pakai selang infus. Ulang. Ya ini banyak kutemui. Kalau Tuhan tegur pakai khotbah, tidak terima dia. Keras dia. Saudara mau kepala batu dengan Tuhan Allah? Saya bandingkan beberapa data. Zakaria pasal 7. Zakaria. Zakaria pasal 7 mulai ayat 11. Orang-orang zaman pelayanan Zakaria, orang-orang ini kepala batunya luar biasa saat dengar khotbah. Dikatakan apa di sini? Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan, dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Terus mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Saudara-saudara, saya harap tambah dewasa di usia 31 tahun, ya, kita harus dengar-dengaran firman Allah. Nggak apa-apa kalau kita tersinggung saat dengar khotbah, urat rohanimu masih hidup. Hanya kadang-kadang tersinggungnya salah. Pengkhotbah bisa sama, pengkhotbah bisa dipimpin Roh Kudus, tapi reaksi pendengar khotbah bisa berbeda. Petrus dipimpin Roh, 1 kali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Roh Kudus yang sama pimpin Stefanus, tapi Stefanus khotbah bukan 3.000 jiwa, mungkin 3.000 batu dilemparkan ke dia, dan dia mati di tempat. Seperti itulah fenomena ini. Sekarang gini ya, saudara, Tuhan itu salah satu sifat Tuhan itu adil.
Tuhan mau kita adil dengan sesama, juga adil dengan dia. Kalau kita berharap saat kita panggil dia, dia dengar, maka dia juga berharap saat dia panggil kita, tolong dengar. Yang terjadi itu begini, saat dia ada masalah, ada tantangan, ada persoalan, dia punya mau. Sekali saya panggil Tuhan, langsung Tuhan jawab. Sekali saya panggil Tuhan, langsung Tuhan kabulkan. Dia maunya saya panggil Tuhan dengar. Tapi orang ini dipanggil-panggil tidak dengar. Panggilan Tuhan itu ada banyak. Panggilan beribadah, panggilan bertobat, panggilan melayani, panggilan bantu orang. Banyak banget jenis-jenis panggilan Allah. Nah, ayat ini berkata, saudara-saudara, mereka tidak mau. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah masalah dengan Tuhan, Anda mau lari kemana? Lari ke tulang? Tulang bisa bosan sama kita. Lari ke nan tulang pun lihat muka kita, bah, dia lagi. Lari ke siapa? Pariban. Oh, Pariban jangan. Gak usah kau ke Pariban. Kalau udah menikah nggak usah lagi telepon Pariban curhat. Bisa masalah itu. Mau lari kemana? Manusia itu tidak bisa dipercaya. Manusia dia bisa suka kita, bantu kita 1-2 kali, tapi ada saat tertentu dia bosan sama kita. Akhirnya saudara mau menuju mana? Kiri kanan tidak ada jalan. Satu-satunya kau ke atas. Nah, menjadi soal dalam Zakaria ini, kalau pas Anda ke atas, Tuhan pun tidak peduli, matilah kita. 13 sama-sama. 1, 2, 3. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikian aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Kamu dipanggil tidak mau dengar? Kau ditegur cepat tersinggung? Lebih baik Tuhan tegur pakai firman. Amin. Saya sudah ketemu banyak orang ibadah penyembahan, dia tidak penyembahan. Dia hanya lihat tidak ada gerakan, dia lihat plafon, dia lihat AC, dia lihat kipas, dia lihat videotron baru. Padahal Tuhan mau kalau masuk ibadah itu konsentrasi. Amin. Ikut menyanyi, ikut menyembah. Kadang-kadang ada orang jenis ini, tapi pas sudah kena sakit, penyembahan terus dia. Asal datang orang kunjungi dia, langsung dia bilang, itu angkat dulu lagu, angkat dulu, yang manalah kau suka, angkat dulu. Kan di gereja angkat lagu, kita tidak ikut nyanyi. Hujan. Ini hadiah ulang tahun. Haleluya, panas sekali pun Batam ini. Jadi harus ada kesejukan. Padahal di timur pun panasnya 2 kali lipat. Daerah saya panas juga banget malah. Makanya kadang-kadang kalau nggak hati-hati birong kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya ingatkan kita ya. Kalau Tuhan ingatkan kita pakai firman, orang rendah hati dia tidak akan melawan. Karena poin kedua terakhir yang saya soroti dari Rasul Paulus, supaya kita betul-betul menjadi berkat setelah dipulihkan, tetap jaga hati dengan segala kewaspadaan. Tetap rendah hati. Yang ketiga, saya lanjutkan dari yang tadi malam. 3 untuk sambungan, tapi pertama untuk hari ini. Ya. Nah, saudara-saudara, kalau bicara tentang dipulihkan lalu menjadi berkat, hal yang berikut yang saya catat adalah orang yang dipulihkan supaya dia tetap bisa menjadi berkat, dia haruslah orang yang dalam kesesakan pun dia tetap berusaha untuk setia sehingga dia bisa menjadi berkat. Dia akan bertahan dalam kesesakan. Apa yang menyebabkan Paulus selamat? Kasih karunia. Apa yang menjadi penyebab Paulus berhasil berdampak dalam pelayanannya tapi tetap rendah hati?
kasih karunia juga. Sekarang, apa yang membuat Paulus bisa bertahan dalam kesesakan padahal penderitaannya tidak mudah? Saya yakin berdirinya GSJ Ebenezer ini pasti ada cerita. Hanya tadi mungkin Bapak Gembala lihat rentetan acara kita panjang. Ada khotbah, ada perjamuan, ada perayaan, door prize lagi kulihat. Iya kan? Tapi saya yakin kok jemaat ini penuh bukan karena door prize. Amin. Kelihatan dari wajahnya. Tulus banget cari Tuhan. Amin. Ke dalam tangan aku serahkan semua. Saudara-saudara, Paulus berkata dalam tulisannya Filipi 1 ayat 29, dia bilang, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Amin. Tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada. Tidak mungkin GS ya. Saya yakin kok ini kalau balkon jadi lagi, waduh. Dalam tahun ini kalau balkon jadi, Natalan udah banyak orang di balkon. Ini menuturkan bahwa semua penderitaan yang dialami oleh Bapak Gembala dan keluarga almarhumah yang sudah dipanggil Tuhan dan anak-anak dan semua tim pelayan yang setia mendukung hambanya sampai hari ini, kita tahu suka duka. Kita tahu tantangan, tapi kita percaya suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Suka duka dipakainya untuk kemuliaannya. Suka duka dipakainya supaya kita tetap menjadi kesaksian yang memberkati orang lain. Enteng banget kalau lagi aman-aman orang melayani semangat. Enteng banget kalau lagi diberkati, kalau lagi naik pangkat, kalau bisnis lagi jalan bagus, haleluyanya gede. Tapi yang lebih luar biasa, saat Tuhan izinkan ada dalam proses-proses pemurnian-pemurnian, salib-salib tertentu yang kita pikul, tapi kita tetap berkata, jiwaku memuji Engkau. Sekali Yesus tetap Yesus. Banyak tulis suratnya, apalagi surat Filipi yang saya kutip tadi, Filipi 1 ayat 29 itu. Ya, Filipi 1:29. Filipi 1:29. Sudah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dia tulis ini dalam penjara. Mana ada orang di penjara sukacita, kecuali dia di penjara karena kebenaran. Dan dalam penjara dia tetap dipimpin Roh Kudus. Itu aja. Saya ditangkap ulang-ulang seperti saya bilang tadi. Sepreman-premannya kita asal masuk tahanan munafik. Munafik. Hilang premannya. Polisi tanya, kau nakal? Tidak, Pak. Padahal wudu. Asal di luar habis orang-orang. Tetangga pun resah. Jemuran tetangga pun kita bantu angkat. Susun di lemariku. Pencuri kelas berat. Tapi kalau yang ini sudah karena Injil ini. Ini beberapa mata mencurigakan sekali. Wah, jangan-jangan jas hitam ini pun. Ya tidak dong. Ini sudah karena kebenaran ini. Asal dulu, aduh habis sudah. Satu kampung tahu ini pencuri kelas berat. Saya dan rombongan saya pencuri ngeri sekamin. Jujur-jujur aja, nggak usah ditutup-tutupin. Tetangga-tetangga itu melarang anak-anaknya bermain dengan saya sambil berkata, jangan kalian main sama si setan itu. Oh gitu. Saya bukan dipanggil Mel, setan. Makanya pertama kali saya bertobat dan bikin KKR tutup jalan raya. Satu kampung keluar. Bukan karena saya bisa berkhotbah, bukan itu yang utama. Mau dipastikan benar nggak si setan ini gitu. Sudah bertobat. Pas khotbah, sementara saya khotbah, saya lihat itu menangis semua tetangga-tetangga yang mengatakan, kau ini anak sial, kau ini pasti masuk penjara, kau bisa mati di penjara. Bahkan papa dan mama pun mengutuk saya dan berkata, kalau tahu kau jahat seperti ini, dari lahir ku cekik kau. Itunya kata mamaku.
Benar, saudara-saudara. Kalau ku tahu nakal banget kau ini, pas ku kau. Ku cekik mati kau, gitu katanya. Jadi sampai orang tua pun, saudara bisa bayangkan itu nakal model apa. Makanya tadi malam Bang David adanya siapa tuh? Koko foto bareng saya kan, kirim ke pendeta orang Kupang. Apa kata orang Kupang itu kepada Koko? Wah, itu preman kelas berat itu gitu, karena satu Kupang tahu kok bisa jadi pendeta. Itulah anugerah Tuhan. Dan saya percaya seperti Bapak Gembala bilang tadi, kalau Allah sudah memulai menangkap kita, Dia akan memfasilitasi kita. Allah tidak akan kerja setengah-setengah. Dia memulai, Dia meneruskan sampai selesai. Tidak mungkin Tuhan kerja setengah-setengah. Aku percaya panggilannya teguh. Aku percaya panggilannya panggilan penuh tanggung jawab. Menderita sekali Paulus itu. Tapi herannya tetap bersuka cita di penjara. Sukacita. Filipi 1 ayat 4. Anda lihat, jarang orang di penjara bisa sukacita. Tapi anak Tuhan yang dipulihkan menjadi berkat, dia bisa bersuka cita. Dan ini menguatkan orang. Wah, luar biasa orang ini. Menderita tapi tetap menyala. Amin. Menyala abangku. Saudara lihat dikatakan apa? Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Ini dalam tahanan. Sudah begitu lagi, ada orang yang gosipin namanya di luar. Rasul Paulus ini sudah dalam penjara, mereka gosip dia lagi, berharap memperberat bebannya. Lompat ke ayat 17 bro, dari pasal 1 ini. Sebagai pembanding, Filipi 1 ayat 17. Tetapi yang lain, kata Paulus, karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku di penjara. Jadi Paulus ini sudah di penjara, orang gosipin dia, biar mati dia. Penyesat itu, hamba Tuhan palsu itu, kira-kira begitu. Tapi apakah ini membuat Paulus down? Apakah ini membuat Paulus drop? Apakah ini membuat Paulus bilang, aduh berat kali tantanganku, matilah aku, nggak usah lagi aku pelayanan? No. 18 baca 1, 2, 3. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita. Tepuk tangan yang meriah. Ini anak Tuhan yang sejati. Inilah orang yang dipulihkan lalu jadi berkat. Kalau lagi sehat-sehat semua bisa jadi berkat. Yang salut tuh kalau lagi sakit jadi berkat. Saya kunjungi satu opung, dia opung doli lah. Tapi yang di Kupang ya. Kalau di kami bilang bai. Seorang bai. Awalnya saya bukan kunjungi dia. Saya kunjungi majelis dari gereja tertentu. Karena teman dengan saya lagi sakit, jadi saya pergi doakan. Di kelas 1, rumah sakit umum WC Yohanes, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sementara saya doa buat majelis ini. Kan kelas 1 itu dibatasi hordeng cuma 2 kamar. Di sebelahnya ada nyanyian seorang opung. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Tapi suaranya merdu banget. Karena saya dengar suara laki-laki, opa atau opung, saya buka hordeng itu sebentar, pembatas itu. Ternyata mereka kenal saya. Salam anak pendeta. Salam opa. Lalu opa tutup kain dari kaki, kain putih sampai dada. Opa, suara bagus sekali. Sakit apa ini opa? Opa bilang, anak, kata dokter 2 jam lagi kaki kiri opa akan diamputasi.
sakit gula, menggerogoti, habis. Harus potong bagian kiri, potong pas di pangkal paha. Menunggu jadwal potong kaki. Opa masih menyembah. Ku tahu Bapa peliharaku. Sekali lagi, enak banget, enteng banget kalau lagi pesta ulang tahun begini kita menyembah Allah. Siap-siap saja. Kalau Allah proses kita, kita harus tetap jadi berkat sekalipun dalam penderitaan. Beberapa bulan kemudian setelah peristiwa itu, saya diundang khotbah di sebuah gereja. Sementara menyanyi, seperti biasalah kita gereja menyanyi sukacita, ya saya suka senang menyanyi. Pas saya putar, waktu itu saya ingat lagu segala puji syukur hanya bagimu dan seterusnya. Pas saya tengok kanan, tengok kiri, saya lihat ada kursi roda. Di kursi roda itu, oh semangat. Saya lihat lagi, kakinya cuma satu, opa tadi. Ternyata bagi opa, mau bersukacita dalam Tuhan, apapun keadaannya. Makanya ada lagu yang salib yang harus kupikul, lagu baru itu bagaimana? Lagu keren, lagu semangat, pasti WL sin tahu. Sekalipun daging tuh, na 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 na. Walaupun tubuhku hancur atau apa, itu bahasa kalimat itu benar. Tapi tolong kita jangan hanya menang di nyanyi. Tuhan kadang-kadang mengizinkan kita. Kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, kamu dikaruniakan untuk menderita. Paulus, kalau ngomong penderitaan Paulus ngeri. Ngeri saudara. Kalau ada bilang pelayan Tuhan, saya yakin tidak ada seluar biasa tantangan yang dialami oleh kita dibanding tantangan yang dialami oleh Paulus. Paulus bilang apa? Saya banyak data. Salah satunya 2 Korintus 11 ayat 23. Balon-balon ini pun mana ya? Mau ku baca pun kau ganggu ya. Saudara, menghalangi jalan. Paulus bilang begini dalam, Bapak Ibu perhatikan di layar. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Anda lihat ini baru ayat 23 loh. 24 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 39 kali 5 berarti 40 kali 5 200 ya. Berarti ini 195 kali. Penyesahan Yahudi itu ngeri. Kalau Paulus masih hidup sekarang, lalu kita bilang, Bang Paul, tolong dong tunjukin bekas penyesahan itu. Nangis kita. Itu hancur belakang tulangnya. Carikan daging mentah. Sobek-sobek itu. 5 kali aku disesa. 39 kurang 1 kali 5. 195 kali. Itu belum yang lain-lain. Lanjut. 25. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. Ini di Derbe Listra, hampir mati. 3 kali mengalami karam kapal, terkatung-katung ya. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Sudah lihat ini tantangan ya. 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Ada juga musuh dalam selimut. Anda lihat ini, sudah masalah dari luar, masalah dari dalam lagi. 27. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian.
Ini semua untuk apa jemaat? 28 sama-sama. 1, 2, 3. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Bapak Ibu, menurut kita manusia, berat nggak itu? Berat kan? Paulus bilang tidak, ini ringan. 2 Korintus 4 ayat 17. Kita pasti bilang berat. Orang yang sudah dipulihkan, siap jadi berkat, yang namanya terdaftar di surga, dipenuhi Roh Kudus. Bagimu berat, bagiku tidak. Karena ini memang salib menuju kemuliaan. 2 Korintus 4 ayat 17. 1, 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ibu, hari ini berkembang teologi sesat yang mengajarkan kalau ikut Tuhan aman-aman saja. Dari mana ajaran itu? Pembohong itu. Ikut Tuhan, kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi menderita. Kalau Dia izinkan penderitaan, Dia akan lengkapi kita sehingga kita mampu berkata seperti Paulus, aku tetap bersuka cita. Itu ringan bagiku. Justru orang begini akan mampu jadi berkat luar biasa. Orang pada lihat, kok mau dia tetap setia. Akhirnya saudara bisa menjadi magnet yang menarik orang-orang datang kepada Tuhan. Di Jawa Timur, orang Kristen dia tinggal sendiri. Saya pernah dengar kisah nyata ini. Setiap dia bangun pagi minta maaf, di rumah kaca pintunya tuh kotoran manusia semua, orang lempar kotoran manusia di pintu jendela. Tapi dia ambil kain, dia selalu lap itu kotoran-kotoran di pintu sambil menyembah. Hamba memuji kebesaran-Mu. 2 tahun kemudian, beberapa orang datang berlutut di rumahnya, menangis setengah mati dan berkata, kami yang lempar kotoran itu. Orang itu dilayani oleh dia, bertobat, dibaptis, masuk Kristen. Kapan kita jadi berkat? Bukan saat luar biasa saja, saat dalam penderitaan kita tetap bertahan. Itu keren. Amin, kekasih Tuhan. Siap menderita bagi Tuhan, amin. Siap pikul salib, amin. Tahu definisi pikul salib Bapak Ibu? Menderita karena cinta Tuhan, itu salib. Kalau saudara minum mabuk, lambung pecah, itu bukan salib. Itu bukan menderita karena cinta Tuhan, itu menderita karena melawan Tuhan. Salib itu menderita karena cinta Dia, menderita karena taat Dia. Saudara merokok lalu tumor batang paru-paru, bukan salib. Papa saya meninggal gara-gara itu. Tumor batang paru-paru. Saya suruh bertobat, dia bilang saya kasih mati kau. Saya yang kasih makan kau. Kau datang-datang ajar saya bertobat, saya kasih mati kau. Kau mau ke sorga sendiri. Bapak ke neraka saja. Wow. Saya kaget. Akhirnya saya tidak banyak ngomong, saya lebih banyak berdoa. Tapi pas ketahuan tumor batang paru-paru dan di kemo puluhan kali, kemoterapi. Beliau bilang, Mel, Bapak sakit sekali. Sudah kurus, sudah kisut. Saya kasih tidur di lengan saya, kita dua berpelukan. Lalu saya ingatkan dia, Bapak, dulu Bapak bilang Bapak mau masuk neraka. Bapak, kemo yang Bapak rasa ini, dampak kemo ini tidak ada apa-apanya dibanding neraka. Dia minta maaf ke saya layani dia ambil keputusan bertobat. Dia meninggal, saya yang pimpin pemakaman, saya yang kuburin. Kan di Kupang boleh kubur langsung di samping rumah. Jadi papa mama saya meninggal, saya kubur semua. Tuhan kasih kekuatan saya menangis setengah mati, tapi tetap berkhotbah, makamkan orang tua berdua. Saudara-saudara, kalau menderita, pastikan menderita karena benar ya.
Jangan menderita yang aneh-aneh. Petrus bilang begini, 1 Petrus 4 ayat 15. 1 Petrus 4 ayat 15. Sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Jenis penderitaan ini bukan penderitaan Kristen, bukan pikul salib. 16, 2, 3. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Haleluya. Yang berikut, poin berikut dari Paulus. Orang yang dipulihkan untuk menjadi berkat menurut teladan Paulus yang berikut adalah, Paulus ini tidak pernah puas dengan kerohaniannya. Ulang, Paulus tidak pernah puas dengan kerohaniannya. Dalam Filipi 3 sebagai pembanding ayat 12, di sana Paulus bilang, saya tidak merasa sudah sempurna. Saya sudah ditangkap tapi saya tidak merasa paling sempurna. No, ini keren. Jangan merasa diri sempurna, itu sombong itu. Tidak boleh. Mau hamba Tuhan, pendeta, siapapun, tetap merasa aku harus kejar lagi, aku harus kejar lagi. Sama-sama baca 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Untuk hal-hal tertentu kita harus puas. Puaslah dengan pasangan kita. Amin. Puaslah dengan suami. Mau model kayak gimana pun dia sekarang, pernikahan Kristen monogami, nikah 1 kali seumur hidup. Kecuali pasangan sudah meninggal kayak Bapak Gembala, itu boleh tuh. Boleh nikah, boleh. Ya, kita tidak tahu rencana Tuhan, ya kan? Tidak tahu 1-2 tahun lagi saya balik ke Batam, udah ada Ibu Gembala kan? Siapa tahu. Tapi kalau masih hidup pasangan kita, jangan coba-coba aneh-aneh. Jangan ada pil, jangan ada will. Tidak boleh ada pria idaman lain atau wanita idaman lain. Kadang ada bapak-bapak selingkuh. Kenapa selingkuh, Pak? Aduh, besar kali badan istriku. Dulu peluk masih dapat, sekarang haleluya, tiang gereja. Bapak, kalau peluk tidak dapat, lari keliling. Lari keliling sampai bilang, Papa sayang mama, Papa sayang mama, Papa sayang mama. Masalahnya janji nikah itu bukan janji kepada pendeta, janji kepada Tuhan Allah. Aku setia kepadamu dalam suka duka, untung rugi, sakit sehat, langsung. Iya toh, untuk hal-hal tertentu harus puas. Puaslah dengan wajah kita, nggak usah operasi-operasi. Sekarang banyak orang operasi hidung, operasi mata, operasi telinga, pasang benang sana sini biar kencang kulitnya. Yang lain yang tidak operasi kalau ketawa begini ketawanya lepas. Yang operasi susah dia. Karena begini. Karena kalau kuat dia robek, putus benang-benang itu. Saudaraku, Paulus bilang lahiriah kita tuh semakin merosot, batinia yang terus dibaharui. Tidak ada orang tambah tua tambah cantik omong kosong. Tidak ada tambah tua tambah tampan, tidak ada. Tambah tua tambah kuat, mana ada. Nggak usah aneh-aneh. Amin. Pasti kita kan semua akan turun ke bawah, ke lubang kubur. Tapi batin kita tidak boleh puas. Aku tidak akan puas dengan jam doaku,
Kalau doa kamar 30 menit, tambah 45 menit, tambah 1 jam. Kalau bisa 2 jam. Aku tidak puas dengan hal membaca Alkitab. Biasanya 1 hari 2 ayat, naik 5 ayat, naik 10 ayat, naik 1 pasal, naik 2 pasal. Sebab kamu tidak hidup dari roti saja, kamu hidup dari firman Allah. Banyak orang tidak pernah baca Alkitab, tapi sok ngomong tentang Allah, penipu kamu. Jarang berdoa, tapi kalau ngomong Tuhan sok paling tahu. Khotbah itu ngomong tentang Allah, doa ngomong dengan Allah. Baca Alkitab, Allah ngomong dengan kita. Saya tidak akan bicara banyak tentang Bapak Sirai, Bapak Manghitar, Bapak Gembala, kalau saya tidak bicara dengan beliau. Saya tidak pernah dengar beliau, beliau tidak pernah dengar saya. Ini kenapa lampu mati? Kasih menyala aja udah tanggung. Saya sudah hancur dari awal, baru saudara kasih mati. Ini kan penyebab keringat itu. Nggak apa-apa, lanjut aja, udah terlanjur. Udah mau poin terakhir pun. Ini penyebab, ku tahu lampu ini. Iya dia ini. Buat apa lagi dimatikan? Biar hancur-hancur sekalian. Tapi keren, gereja modern harus ada ini. Hanya saya saja yang gaya khotbahnya begini, ya otomatis keringat. Sekalian olahraga. Saya jarang bicara sama Bapak Gembala, Bapak Gembala jarang bicara sama saya. Tapi saya ngomong sok tahu tentang beliau, saya pasti tipu. Harusnya saling ngomong dulu. Jadi saat saya bahas beliau ada data, ada pengalaman. Begitu juga dengan Tuhan. Semua adik-adik yang melayani di sini nih, Anda sedang bicara tentang Allah. Semua. Jadi tolong jangan puas dengan kehidupan doang. Tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan. Yang terakhir, benar-benar terakhir. Karena beberapa wajah mencurigakan. Serius saya lihat, tidak apa-apa. Pembalasan adalah hak Tuhan. Haleluya. Balas mereka Tuhan. Yang ketiga, orang yang dipulihkan dan menjadi berkat seperti Paulus, dia tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa atau ajaran sesat. Tidak pernah. Saya bisa tunjukkan banyak data. Di Galatia 1 ayat 8 dan 9 Paulus bilang, jangankan manusia, malaikat sekalipun beritakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Makanya saya melihat dengan beberapa kami hamba-hamba Tuhan yang berapologet yang berapologetika di media, itu membantu banyak orang. Kemarin ada Bapak Pendeta di depan, tamu di KKR, mengatakan itu, Bapak gimana itu setelah melakukan debat atau kantor dan lain sebagainya, itu bagaimana reaksi mereka? Saya bilang, oh kalau mereka yang menyerang iman Kristen, kami tidak peduli reaksi mereka seperti apa. Kalau berharap mereka bertobat, kelihatan sulit. Tapi itu sangat berguna bagi umat. Sekarang ini hampir semua orang punya TikTok. Video-video pendek itu membingungkan orang loh. Ya. Kayak kemarin saya tanggapi Ibu Pendeta Heni punya video pendek, Heni Kristianus. Karena dia bilang, tidak ada ayat baca Alkitab. Ada ayat baca Alkitab. 1 Timotius 4 ayat 13. Secara eksplisit ayat itu suruh kita baca Alkitab. Tolong kasih tunjuk dulu. 1 Timotius 4 ayat 13. 1, 2, 3. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam apa? Membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Saya tegur dengan penuh kasih kepada Ibu Heni, karena beliau punya video pendek kan pengaruhnya besar. Semua pada sharing, takutnya yang tidak suka baca Alkitab senang, seolah-olah dapat angin segar. Lalu dia sharing ke sana kemari. Tapi saya berharap, saya yakin Ibu Heni kalau hamba Tuhan, dia pasti terima. Dia bilang tidak ada, padahal ada nih. Baca Alkitab itu penting. Tapi saya tidak bilang Ibu Heni sesat ya, tidak. Beda sesat dengan salah. Kalau sesat itu sangat fundamental. Kalau salah ya mungkin lupa, kurang teliti, ya kita bantu kasih ingat.
Tapi kalau yang aneh-aneh, yang serang-serang iman Kristen, setelah di kantor banyak jemaat yang nonton TikTok, mereka kuat, mereka semangat. Artinya dengan mengkanter penyesat-penyesat itu atau ajaran-ajaran salah, kita telah dipulihkan dan bisa menjadi berkat dalam hal itu. Dukung terus apologet Kristen supaya mereka berdebat bukan karena pamer ilmu, berdebat bukan karena cari popularitas, berdebat bukan karena kesombongan, tapi berdebat demi kepentingan umat. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama jemaat terkasih. Haleluya. Tuhan luar biasa.